jangan sia-siakan masa kelimpahan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika mengalami masa sulit, biasanya kita lebih banyak berdoa, berjaga, dan bergantung kepada Tuhan. Namun ketika hidup sedang baik-baik saja, berkat berlimpah dan segala sesuatu berjalan dengan lancar, seringkali kita menjadi lengah. Pada saudara, masa kelimpahan juga merupakan ujian. Apa yang kita lakukan dengan berkat yang Tuhan berikan, itu akan menentukan dampaknya di masa depan. Yusuf memberikan teladan yang luar biasa. Saat Mesir mengalami 7 tahun kelimpahan, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, saudara. Ia menggunakan masa tersebut untuk mengelola berkat Tuhan dengan bijaksana sesuai rencana Tuhan. Mari kita belajar dari kehidupan Yusuf tentang bagaimana seharusnya menyikapi masa kelimpahan yang Tuhan berikan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas setiap berkat dan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Ajar kami ya Bapa untuk tidak menyia-nyiakan apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Berikan kami hati yang setia dan hikmat untuk mengelolanya. Setiap berkat sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah diangkat menjadi penguasa Mesir, Yusuf mulai menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. Tepat seperti yang Tuhan nyatakan melalui mimpi kepada Firaun, 7 tahun kelimpahan datang atas seluruh negeri Mesir. Hasil panen meningkat secara luar biasa dan negeri itu menikmati masa kemakmuran. Namun Yusuf tidak larut dalam kenyamanan. Ia memahami bahwa kelimpahan yang sedang terjadi merupakan bagian dari rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Karena itu saudara, ia menggunakan masa kelimpahan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan hikmat. Mari kita membacanya di Kejadian 41 ayat 46 sampai 49. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginyalah seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Saudaraku, 3 kebenaran sejati yang kita temukan di ayat ini. Pertama, berkat Tuhan adalah kepercayaan di ayat 46. Di dalam ayat ini mencatat bahwa Yusuf berumur 30 tahun ketika mulai melayani Firaun sebagai penguasa Mesir. Jabatan yang begitu tinggi itu bukan terjadi karena kebetulan, saudara. Tuhan mempercayakan tanggung jawab besar kepada Yusuf setelah ia melewati berbagai proses kehidupan. Demikian pula dalam hidup kita, keluarga, pekerjaan, usaha, kemampuan, dan juga pelayanan yang kita miliki sesungguhnya itu semua adalah titipan dari Tuhan. Seringkali saudara, kita menikmati berkat tetapi lupa bahwa berkat itu juga merupakan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Di 1 Korintus 4 ayat 2 dikatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Oswald Chambers juga berkata,
Ujian terbesar bukanlah ketika kita tidak memiliki apa-apa, melainkan ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita. Jadi saudara, setiap berkat yang Tuhan berikan itu adalah kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, berkat Tuhan harus dikelola dengan bijak di ayat 47 sampai 48. Selama 7 tahun kelimpahan saudara, tanah Mesir menghasilkan panen yang begitu luar biasa. Namun Yusuf tidak berpuas diri. Ia mengumpulkan hasil panen dan menyimpannya sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Yusuf memahami bahwa musim kelimpahan tidak berlangsung selamanya. Karena itulah ia menggunakan masa yang baik ini untuk mempersiapkan diri menghadapi masa yang begitu sulit. Sikap Yusuf mengajarkan kepada kita bahwa hikmat bukan hanya menikmati berkat hari ini, tetapi juga mempersiapkan diri untuk hari esok. Di Amsal 21 ayat 20 berkata, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskan semuanya. Bahkan Billy Graham juga berkata, hikmat itu bukan hanya mengetahui apa yang benar, tetapi melakukan apa yang benar pada waktu yang tepat. Dengan demikian saudara, berkat yang dikelola dengan bijak akan menjadi berkat yang bertahan lama. Dan yang ketiga, berkat Tuhan yang berlimpah bertujuan bagi keselamatan dunia di ayat 49. Di ayat ini saudara menjelaskan bahwa Yusuf mengumpulkan gandum dalam jumlah yang sangat besar seperti pasir di laut. Melalui persediaan itu, Mesir dan banyak bangsa akhirnya diselamatkan dari bahaya kelaparan yang akan datang. Disinilah kita bisa belajar untuk melihat bahwa kelimpahan yang Tuhan berikan kepada Yusuf bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tuhan memberkatinya supaya ia menjadi alat untuk menolong banyak orang. Demikian pula dalam hidup kita saudara, berkat Tuhan tidak dimaksudkan untuk berhenti pada diri kita sendiri, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi sesama. Sebagaimana juga Kejadian 12 ayat 2 berkata, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Rick Warren juga berkata bahwa Tuhan memberkati Anda bukan agar Anda menimpunnya, tetapi agar Anda membagikannya. Jadi saudara, Tuhan melimpahkan berkat bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jika saat ini saudara sedang menikmati masa yang baik, jangan menganggap sebagai sesuatu yang biasa. Lihatlah, setiap berkat sebagai kepercayaan dari Tuhan, kelola dengan bijaksana, gunakan dengan penuh tanggung jawab, dan arahkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sia-siakan masa kelimpahan yang Tuhan berikan. Sebab melalui berkat yang dikelola dengan benar, Tuhan dapat memakai hidup saudara untuk menolong banyak orang dan memuliakan namanya. Pertanyaan saudara, apakah saudara melihat berkat sebagai kepercayaan dari Tuhan atau hanya sebagai milik pribadi? Apakah saudara sudah mengelola berkat yang Tuhan berikan dengan bijaksana? Dan siapa yang dapat diberkati melalui apa yang Tuhan percayakan kepada saudara saat ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang Kau percayakan kepada kami. Ajar kami untuk hidup tidak menyia-nyiakan masa kelimpahan yang Kau berikan ini, dan berikanlah kami hikmat untuk mengelola berkat dengan setia dan kerinduan
untuk menjadi berkat bagi sesama. Berkatilah saudaraku yang mendengar firman Tuhan ini dalam kehidupan mereka dengan berkat yang berkelimpahan dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, supaya mereka terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat seluas-luasnya bagi sesama. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan hati yang setia dalam mengelola setiap kepercayaan diberikan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam setiap keputusan dan menjaga saudara dalam setiap musim kehidupan, dan memakai hidup saudara menjadi saluran berkat bagi banyak orang seperti Yusuf dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada seri renungan SKS berikutnya. Shalom.